Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk melanjutkan video pembelajaran untuk mata kuliah keselamatan pasien dan K3 keperawatan. Topik hari ini adalah mengenai pengelolaan obat high alert atau obat yang perlu kewaspadaan di instalasi gawat darurat, di unit ICU atau intensive care unit, dan di kamar operasi. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai. Saya ambil dari studi kasus, di mana pada studi kasus kali ini kita melihat bagaimana implementasi pengelolaan obat high alert di 3 unit yang tadi dengan cara observasi berdasarkan checklist yang disusun menurut standar akreditasi rumah sakit pada standar keselamatan pasien atau SKP bagian yang ketiga. Lalu selain observasi juga dilakukan wawancara singkat terhadap tenaga kesehatan yang ada di unit itu, diantaranya kepada perawat, dokter, dan apoteker yang bertanggung jawab pada unit pelayanan masing-masing di IGD, ICU, dan kamar operasi. Lalu metode yang digunakan adalah dengan pemberian scoring. Pemberian scoring dibagi 3, yaitu pertama skor 0. Skor 0 berarti standar tidak tercapai, atau dari hasil wawancara ditemukan jawaban jarang atau tidak pernah, atau hasil observasi menunjukkan kurang dari 50% dokumen tidak terpenuhi. Lalu skor 5. Skor 5 berarti standar tercapai sebagian, atau dari hasil wawancara ditemukan jawaban tidak selalu atau kadang-kadang. Dan hasil observasi itu menunjukkan lebih dari sama dengan 50% hingga 89% dokumen yang terpenuhi. Lalu terakhir adalah skor 10. Skor 10 berarti standar tercapai penuh, atau dari hasil wawancara ditemukan jawaban iya atau selalu, dan hasil observasi menunjukkan lebih dari sama dengan 90% dokumen yang terpenuhi. Dari hasil scoring tersebut, terlampir adalah hasil penilaian penyimpanan high alert medicine di beberapa unit pelayanan di sini, yaitu di IGD, OK, dan ICU. Pertama, ada 15 pernyataan yang digali, yang dinilai. Yang pertama, contoh misalnya apakah ada kebijakan yang mengatur pengelolaan HAM. Di IGD skornya 10, di OK skornya 10, dan di ICU skornya 10. Artinya memang ada kebijakannya. Keterangan di situ bahwa kebijakan adalah menggunakan elektronik dokumen, bahwa dokumen disimpan di komputer atau berbentuk elektronik, bukan paper. Dan terakhir sampai ke poin 15. Misalnya apakah obat HAM yang diserahkan sudah dengan prosedur yang tepat. Lalu di situ ketercapaiannya di IGD 10, OK 10, dan juga ICU 10. Lalu skor totalnya terlihat di situ bahwa IGD 140, OK 140, dan ICU 145. Secara persen bahwa antara IGD dan OK masing-masing 93%, dan juga di ICU 96%. Artinya bahwa sudah tercapai penuh dari standar yang ada. Lalu kita lihat bagaimana implikasi dari standar-standar yang tadi. Pertama adalah masalah pelabelan. Di ketiga unit itu sudah memberi label LASA, look alike, sound alike, yang berwarna hijau pada obat-obat yang terlihat mirip atau yang kedengarannya mirip. Lalu obat LASA diselingi dengan 2 obat lain di tengah-tengah atau di antaranya.
Lalu juga diberikan label high alert berwarna merah pada obat-obat konsentrat tinggi. Lalu juga dilakukan pemantauan. Pemantauan harusnya dilakukan setiap hari untuk menjaga kestabilan dan persediaan obat. Ruang penyimpanan obat juga harus tertutup rapat dan tidak dapat diakses dengan bebas oleh tenaga-tenaga kesehatan yang tidak berwenang. Lalu dilakukan penulisan kartu stok untuk memverifikasi jumlah obat tersebut antara kartu stok dengan obat yang tersedia secara fisik. Lalu yang terakhir adalah pengelolaan perbekalan obat itu diperiksa rutin oleh seorang apoteker. Pemantauan yang lain seperti elektrolit konsentrat tinggi seperti magnesium sulfat, kalium klorida, natrium klorida, insulin, vial, dan lain-lain itu juga dipantau. Elektrolit konsentrat ini tidak disimpan pada loker pasien karena takut disalahgunakan pasien atau keluarga pasien, di mana nanti bisa berakibat fatal hingga menyebabkan kematian. Lalu elektrolit konsentrat ini diberi tanda atau stiker khusus dengan tulisan cautions berwarna hitam, kuning, yaitu agar para tenaga kesehatan dapat berhati-hati dalam pengelolaannya. Lalu kita juga gunakan Calgary Health Region Guideline, di mana untuk penata laksanaan obat yang perlu pengawasan ini ada guideline atau pedomannya dari Kanada. Di antaranya adalah pertama standardizing. Artinya bahwa semua area penyimpanan obat harus memiliki format penyimpanan yang sama, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan konsistensi dan juga efisiensi. Yang kedua adalah clustering. Clustering artinya melakukan pemisahan berdasarkan kategori masing-masing obat. Misalnya untuk injeksi, untuk oral, untuk topikal. Jadi dibuat cluster. Yang ketiga adalah coloring, yaitu penggunaan warna. Penggunaan warna ini dapat membantu sistem clustering dapat berjalan dengan baik. Lalu juga yang berikutnya adalah dengan white space. Jadi kalau tadi adalah tentang guideline. Nah ini dan guideline yang lain juga pertama adalah white space. White space ini dimana pada bagian depan itu tempat penyimpanan obat hanya bertuliskan label nama obat. Tidak ada tulisan-tulisan yang lain. Ya. White space ini maksudnya adalah agar tulisan pada label obat dapat terbaca dengan jelas karena tidak ada tulisan yang lain. Yang kedua adalah penulisan nama generik. Dalam pelabelan nama obat sebaiknya ditulis menggunakan nama generik dari masing-masing obat tersebut. Ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahan pengambilan obat apabila rumah sakit mengganti supplier obat atau bahkan jika supplier mengganti kemasan obat. Yang ketiga adalah penulisan huruf. Penulisan huruf dalam pelabelan yang direkomendasikan adalah Arial dengan ukuran 16-20 dan penggunaan Tolman lettering untuk membedakan pengejaan setiap obat seperti dimenhydrinate, ya, jadi itu drinate-nya dengan Tolman dengan huruf besar. Lalu dipenhidramin aminnya dengan huruf besar. Lalu yang keempat adalah posisi label. Posisi label bahwa posisi penempatan label harus berada di tempat penyimpanan dan hindari penempatan label pada permukaan yang melengkung mengakibatkan nanti bisa salah baca. Baik, sebagai sesi terakhir untuk diskusi kita kali ini adalah bahwa sistem penyimpanan dan pelabelan obat saat ini masih menjadi hal yang dianggap remeh dan tidak begitu diperhatikan di pemberi pelayanan kesehatan. Lalu sebagai diskusi, bagaimana cara yang efektif
untuk meningkatkan sistem penyimpanan dan pelabelan obat di PPK atau penyedia pelayanan kesehatan baik di puskesmas, rumah sakit, klinik maupun sarana lainnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga apa yang tadi disampaikan bermanfaat. Bila perlu penjelasan lebih lanjut, silakan hubungi saya via email atau WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.